but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again. I've been hurt so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie. And you deserve to hear them 1,000 times. If all it is say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Ya, saya hari ini meninjau Situ Bahar ditemani oleh Pak Camat Cilodong dan Pak Lurah, dan juga ada LPM, ada Guru Setu, ada Pak RW beserta dinas ya, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR. Hari ini kopling juga ada ya, kopling untuk komunitas peduli lingkungan. Nah, di sini saya melihat langsung adanya dugaan pencemaran di Situ Bahar yang diduga pencemaran ini diakibatkan adanya aktivitas industri. Betul. Dan juga mungkin cemaran ini juga diakibatkan oleh limbah domestik. Nah, untuk limbah industri nanti saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, mengingat industri-industri yang diduga menjadi sumber pencemar di Situ Bahar ini tidak terletak di Kota Depok. Betul. Tidak berlokasi di Kota Depok. Betul. Tapi berlokasi di Kabupaten Bogor, sehingga perlu berkoordinasi dengan nanti pihak Pemprov dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian untuk antisipasi yang di sininya untuk pencemaran sampah yang berasal dari limbah domestik, kita tadi sudah berencana untuk memasang dengan PUPR ya, untuk memasang jaring di sekitar perumahan Marco itu, inlet, dan tindak lanjutnya memang Pak Camat Cilodong akan mengadakan musyawarah warga untuk bagaimana warga bersama-sama ikut turun tangan langsung dalam mengatasi pencemaran di Situ Bahar, karena memang ini perlu kolaborasi dari seluruh pihak, bukan hanya pemerintah kota aja, tapi juga dari berbagai macam unsur stakeholder, khususnya unsur pentahelix ya. Jadi, nah, kita juga akan melibatkan akademisi. Nanti Pak Camat akan bersurat kepada Universitas Indonesia, khususnya Departemen Teknik Lingkungan, untuk meminta asistensi dalam hal penanggulangan pencemaran di Situ Bahar ini. Berarti nanti juga akan ada upaya penelusuran soal masalah dugaan pencemaran limbah. Ada, nanti saya akan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Seperti itu. Sementara ini nanti saya ajak orang lingkungan hidup. Sementara ini ya tadi di pembahasan dugaan limbah itu berasal dari pabrik mana? Saya tuh belum tahu ya, ini kan baru katanya. Jadi nanti kita cek lebih detail lagi. Betul, saya belum bisa berandai-andai sekarang. Nanti salah lagi, ntar bunuh fitnah. Pak Arif dari klikwarta.com menindaklanjuti mengenai sidak hari ini kan juga kaitannya untuk antisipasi mengenai banjir ini Pak. Ini kan karena kan jalur pembuangan di sana kan juga untuk jangan hanya hulu saja di sekitar saya itu, tapi kan hilirnya juga harus bisa, karena kenyataan di lapangan sekarang itu yang banyak kesana itu adalah penyempitan Pak. Nah, itu bagaimana gerak cepat Pemkot Depok untuk mengatasi hal itu, karena kan sebentar lagi sudah musim hujan ini Pak. Musim hujan ini. Bahkan ya ini Pak, hari ini kita kan lagi menghadapi yang namanya perubahan iklim ya, dikarenakan pemanasan global sehingga banyak terjadi anomali cuaca ya. Depok yang bulan Juli Agustus nggak pernah banjir, hari ini banjir. Jadi nggak perlu nunggu musim hujan lagi. Hari ini ada musim panas banjir. Nah, memang ini saya juga baru lihat di sini Situ Bahar. Ini kan bukan hulunya. Kalau kita bicara ke sana, hilirnya kan ada lagi tuh Situ Bahar. Di sini ada Pengarengan, di sini ada Pedongkelan. Semua dialiri sama Kali Jantung. Ada Kali Laya juga ya? Ada. Kali Laya sana. Kali Jantung. Ini Kali Jantung masuk ke Pengarengan ya? Betul. Pengarengan, lanjut lagi perumahan apa itu? Pondok Buta. Ya kan? Pondok Buta terus ke Pedongkelan. Dan memang beberapa titik yang dilalui oleh Kali Jantung ini memang ada yang terdampak banjir. Nah, ini nanti akan kita petakan dulu masalahnya. Tapi yang pasti kita akan kembalikan juga
fungsi sebagaimana fungsi eh, waduk situ ini ya sebagai reservoir alami, Betul, Pak. dan juga kita akan jadikan ini fungsi jadi waduk retensi. Iya, Pak. Ya, waduk retensi Siap. ini untuk pencegahan terhadap potensi-potensi banjir yang terjadi. Jadi kita akan petakan juga, Pak. Jadi kemarin saya juga udah lihat banyak sekali di Kota Depok ini Ya. warga yang membuat bangunan di bantaran. Karena bahkan ketika kemarin saya menyusuri Sungai Ciliwung sejauh 3,6 km, itu bahkan ada sekolah yang besar, itu sekolah semi internasional apa itu, bikin bangunan di pinggiran itu, jadi nggak memperhatikan GSS. Iya. Itu nanti akan semua kita petakan, baru kita akan Tindak lanjuti ya. berikan peringatan, dari kita lakukan tindak lanjuti untuk membenahi seperti itu. Ya, Kopling Komunitas Peduli Lingkungan, terima kasih ya Pak Jerkasi dan teman-teman atas kemudian informasi-informasi yang diberikan, bahwa ini adalah bagian dari bahwa saudara-saudari Kopling peduli terhadap lingkungan yang ada. Jadi saya juga berharap bukan hanya Kopling, jadi semua masyarakat Kota Depok apabila melihat di sekelilingnya ada yang nggak beres, ada pencemaran, ada apa, laporkan aja kita. Bisa ke Pak Lurah, ke Pak Camat, ke Pak RW dulu, bisa ke kami langsung juga. Insya Allah nanti kami akan segera menindaklanjuti. Jadi teman-teman Kopling, terima kasih banyak, semangat selalu, peduli lingkungan, tebar kebaikan. Insya Allah ini buat anak cucu kita generasi mendatang. Ya, kami juga dari komunitas peduli lingkungan terima kasih banyak nih atas kunjungan Pak Wakil Wali Kota ke tempat kami. Rasanya bernostalgia nih. Iya. Kalau kemarin kita Pak Wakil membuka dan meresmikan Pondok Pemenangan lewat WA saja, Pak Wakil hadir. Alhamdulillah sekarang juga lewat WA aja Pak Wakil bisa hadir. Beginilah contoh kepemimpinan yang kita harapkan. Semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua. Ya, ini saya melaksanakan bagaimana memperdomani pimpinan kita ya, Bapak Wali Kota, yang mana Pak Wali Kota Pak Sudian Sulu ini sangat concern banget terkait masalah lingkungan hidup. Jadi memang bukan hanya saya, seluruh jajaran Pemkot pasti akan segera menindaklanjuti apabila ada masalah. Ya, terima kasih banyak.